Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Cermin Penghakim. Langsung saja kita simak. Raka bukan orang sembarangan. Di balik jas mahal dan senyum yang memesona, ia adalah ahli manipulasi. Ia tahu cara berbicara yang membuat orang percaya, cara menatap yang membuat orang merasa aman, dan cara bersikap yang membuat siapapun ingin dekat dengannya. Tak heran jika ia dijuluki sebagai anak muda sukses yang konon membangun bisnis dari nol. Padahal semua itu dibangun di atas kebohongan. Ia menjual properti fiktif, menawarkan investasi bodong, bahkan menggunakan rayuan pada perempuan-perempuan lugu demi mendapatkan pinjaman uang. Tapi karena penampilannya selalu rapi, tutur katanya sopan, dan geraknya penuh percaya diri, orang-orang tetap percaya. Tak ada yang curiga. Bahkan saat beberapa korbannya mulai bicara, orang menganggap itu hanya rasa iri terhadap keberhasilannya. Suatu sore, dalam kunjungannya ke sebuah pasar barang antik untuk mencari hiasan ruangan baru, Raka tertarik pada sebuah cermin besar. Cerminnya tampak tua, dengan bingkai kayu berukir ayat-ayat Arab yang sudah mulai pudar. Meski ia tak paham maknanya, justru kesan misterius itu membuatnya tertarik. Estetik, katanya dalam hati. Tanpa banyak tanya, ia membelinya dan meletakkannya di kamar pribadinya. Beberapa hari pertama, semuanya tampak biasa. Tapi setiap kali ia bercermin, entah kenapa ia merasa tidak nyaman. Seolah pantulan itu bukan sekadar menunjukkan wajahnya, tapi seperti menatap balik dengan tatapan yang menilai. Namun, ia mengabaikannya. Perasaan aja, pikirnya. Ia terlalu sibuk menyiapkan skema penipuan barunya untuk peduli soal cermin. Namun perlahan keanehan mulai muncul. Saat ia tersenyum di depan cermin, bayangan itu tampak lebih kaku. Senyumnya seperti dipaksakan, matanya kosong. Lalu suatu malam, ketika ia tengah berdandan untuk menemui klien baru yang hendak ia tipu, ia melihat bayangannya tersenyum terlebih dahulu. Sebelum ia sendiri sempat menggerakkan bibirnya, Raka melangkah mundur. Jantungnya berdetak cepat. Ia mendekat kembali, menatap lekat-lekat pantulan dirinya. Tapi kini, mata di dalam cermin, tidak mengikuti geraknya. Rasanya seperti sedang mengintip ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pantulan kaca. Sesuatu yang menyimpan rahasia, atau mungkin dosa. Ia mengalihkan pandangan dan menghela napas. Kecapekan aja, gumamnya. Ia keluar kamar, tak sadar bahwa sosok dalam cermin tetap menatap ke arahnya meski ia sudah membelakangi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, topeng Raka mulai retak. Bukan di dunia luar, tapi di dunia yang hanya bisa dilihat oleh cermin yang tak pernah berdusta. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka mulai merasa tidak tenang. Setiap kali ia lewat di depan cermin itu, ia menunduk atau berjalan cepat. Tapi rasa penasaran membuatnya selalu kembali menatap. Dan setiap kali ia menatap, bayangannya semakin berbeda. Kulit wajah dalam pantulan tampak lebih pucat, matanya cekung, senyum sinisnya lebih menyeramkan daripada karismatik. Saat ia sedang mencuci muka di kamar mandi, cermin wastafel juga menunjukkan hal yang sama. Tapi lebih buruk. Sosok di sana bukan hanya tampak lelah, tapi seperti membusuk. Ada guratan-guratan hitam di lehernya. Senyum itu, senyum yang biasa ia banggakan karena bisa menipu siapa saja, kini berubah menjadi senyum iblis yang penuh ejekan. Raka mulai mengurung diri. Ia menutupi semua cermin di rumahnya dengan kain hitam. Tapi kejadian aneh tidak berhenti. Pantulan wajah itu kini muncul di layar ponselnya, di kaca jendela mobil saat malam, bahkan di sendok logam saat ia makan. Wajah itu mengikutinya dengan tatapan yang menuduh. Malam demi malam ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya ia sedang berdiri di depan cermin, tapi tubuhnya tak bergerak. Hanya bayangan dalam cermin yang berjalan, keluar, mendekatinya. Sosok itu berbisik di telinganya dengan suara berat dan pelan. Semua kebusukanmu kini terlihat jelas. Topengmu telah tanggal. Raka mulai kehilangan kendali. Ia mencoba berkonsultasi ke psikiater, tapi semua diagnosa tak bisa menjelaskan kejadian ini. Ia mencoba zikir.
walau sebelumnya ia jarang sekali menyebut nama Allah. Anehnya, setiap kali ia mengucapkan istighfar di depan cermin, pantulan dirinya berubah semakin rusak. Seolah kalimat suci itu memperlihatkan isi hatinya yang selama ini ia sembunyikan. Sosok dalam cermin kini tidak selalu mengikuti gerakannya. Kadang tertawa saat ia diam, kadang menangis saat ia marah. Dan suatu malam, bayangan itu memukul permukaan cermin dari dalam. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Seolah ingin keluar, ingin menggantikan posisi Raka di dunia nyata. Ketika Raka panik dan menjerit, tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total, hanya suara napas berat terdengar dari arah cermin. Lalu muncul bisikan mengerikan, namun jelas, kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya Raka benar-benar ketakutan, bukan karena orang lain, tapi karena ia mulai melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Raka mencoba menghancurkan cermin tua itu. Ia ambil palu besar dan menghantamnya berkali-kali. Retakan mulai menyebar di permukaannya, namun cermin itu tak kunjung pecah sepenuhnya. Anehnya, dari retakan-retakan itu justru muncul tulisan aneh berwarna merah kehitaman, membentuk huruf Arab yang belum pernah ia lihat. Tapi satu tulisan di bagian bawah tampak jelas, Al-Muhasabah, yang berarti penghakiman diri. Setiap hari setelah itu mimpi buruk semakin menjadi. Ia bermimpi diseret ke dalam ruang gelap oleh puluhan sosok korban yang pernah ia tipu. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong, mulut mereka komat-kamit menyebut namanya. Mereka tak bicara, hanya menunjuk ke arahnya, lalu menunjuk ke cermin. Raka mulai kehilangan nafsu makan. Uang yang ia punya tak lagi membawa rasa aman, apalagi bahagia. Ia tahu bahwa ini bukan halusinasi biasa. Ini bukan hanya karma. Ini peringatan. Ia mulai sadar. Dosa-dosa yang ia tumpuk, satu demi satu, kini menuntut pertanggungjawaban. Dan cermin itu adalah saksinya. Semua wajah korban, yang dulunya ia anggap lemah dan mudah dibohongi, kini muncul di cermin itu, berdiri di belakang sosok pantulan dirinya. Tak bersuara, hanya menatap, seolah menunggu waktu bagi Raka untuk benar-benar melihat siapa dirinya. Dan ia tahu, semakin ia menolak, semakin buruk bayangan dalam cermin itu akan menjadi. Ia akhirnya pergi ke masjid, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi bahkan di tempat suci itu, ia merasa cermin-cermin kecil di tempat wudhu menatapnya dengan penghinaan. Ia menangis dalam sujud, membaca istighfar ratusan kali. Tapi suara dari dalam dirinya berbisik, taubatmu tak diterima kalau kau belum mengembalikan yang kau curi. Kembali ke rumah, ia memutuskan untuk membuka catatan lama, menghitung kembali semua yang pernah ia curi dan siapa saja korbannya. Malam itu ia berdiri di depan cermin yang retak, menatap bayangannya yang tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak lari. Ia berkata pelan, "Aku tahu aku salah, aku ingin memperbaikinya." Bayangan itu tersenyum, bukan seperti biasanya. Senyum itu tampak, tenang, lalu perlahan menghilang dari cermin, menyisakan pantulan biasa, tapi retakan di cermin tetap ada, dan tak pernah hilang. Seolah mengingatkan bahwa dosa yang diperbaiki tetap meninggalkan bekas. Dan malam itu Raka sadar bahwa ia tak lagi bisa menyembunyikan kebusukan hatinya. Karena pengadilan telah dimulai, bukan di akhirat nanti, tapi dari dalam dirinya sendiri. Setelah malam yang penuh ketakutan dan renungan, Raka memutuskan untuk benar-benar berubah. Ia mulai menghubungi satu persatu korban yang dulu ia tipu, mengembalikan apa yang bisa dikembalikan, dan memohon maaf dengan hati yang tulus. Meski tak semua memaafkannya, ada yang memberikan ruang untuk perbaikan. Namun bayangan di cermin tak serta-merta hilang. Kini, cermin itu menjadi saksi bisu perjalanan perubahan Raka. Setiap malam, sosok mengerikan itu muncul, tetapi kali ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan seolah mengawasi dan mengingatkan. Raka merasa seolah sedang menjalani pengadilan batin yang tak pernah usai. Suatu malam Raka mendapati dirinya duduk di ruang tamu, menatap cermin dengan penuh kejujuran. Sosok di balik kaca tidak lagi menakutkan, tetapi justru menenangkan. Ia tahu bahwa bayangan itu adalah cermin jiwanya sendiri, menunggu saat ia benar-benar bertobat dan menghadap Tuhan tanpa topeng.
Ia mulai memperdalam ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan penuh harap agar dosa-dosanya diampuni. Ia menyadari bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari penghakiman Allah. Segala kebohongan, keserakahan, dan tipu daya yang pernah ia lakukan kini berada di hadapannya. Dan dalam cermin yang selalu mengingatkan, ketika Raka merenung, ia teringat firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ra'd ayat 11. Ia bertekad untuk menjadi manusia baru, meski jalan panjang menanti di depan. Malam itu, lampu di kamar padam sejenak. Dalam gelap, suara bisikan lembut terdengar, bukan mengancam, tapi penuh harapan. Kejujuran adalah cahaya. Teruslah berjalan di jalan yang benar. Raka menangis, bukan karena takut, tetapi karena lega. Ia sadar bahwa meski cermin itu akan terus memantulkan bayangannya, kini bayangan itu bukan lagi penghakim yang menakutkan, melainkan pengingat untuk selalu jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Selesai.